Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh sebagai manusia meminta, memohon, mengetuk hatimu supaya Engkau berkenan memberikan rahmat berlimpah kepada kami. Bantu kami ya Bapa, supaya dengan sepenuh hati, dengan sekuat hati, kami terus mencari Engkau dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tidak perlu mengatakan betapa pentingnya doa itu. Doa adalah bukan hanya meminta, memohon, mengetuk. Meskipun ini sangat benar seperti dalam bacaan hari ini. Untuk kebutuhan kita sehari-hari atau problem hidup kita yang kita alami, benar. Tapi lebih daripada itu, Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Ini sesuatu yang mencengangkan, bahwa kita memang harus berjuang dan terus-menerus, tanpa henti-hentinya, tanpa bosan-bosannya. Kita melihat pengalaman Santa Monica yang memohon supaya anaknya bertobat, dan sungguh-sungguh terjadi. Agustinus, putra kesayangannya, orang yang sangat cerdas, karena berkat doa ibunya, permintaan ibunya, permohonan ibunya, dia menjadi tokoh gereja yang sangat penting, yang mempengaruhi gereja. Gereja bukan hanya institusi yang yang kuat, yang hebat, yang luhur, mulia, tetapi lebih daripada itu, gereja adalah Allah Kristus yang hadir di dalam bangunan institusi ini, yang tinggal dalam hati kita. Intimior intimo meo. Tuhan lebih dekat dengan aku daripada diriku sendiri. Perjalanan hidup Agustinus sehingga melahirkan suatu karya pujangga gereja yang luar biasa berkat ibunya, berkat doanya. Jadi doa bukan hanya juga untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain yang kita cintai, yang kita sayangi, supaya Tuhan mengubah hidupnya menjadi pribadi yang bermutu, pribadi yang bertobat, pribadi yang kembali kepada Tuhan. Jadi doa kita tidak hanya bahwa kita meminta A, B, dan C untuk kepentinganku, tapi kepentingan gereja, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Seperti hari-hari ini kita melihat di YouTube di mana ya Israel dan Palestina saling berkonflik dan berperang, saling menghancurkan. Sudah ribuan orang mati karena pertengkaran ini, yang tak selesai-selesai dari dulu dan sekarang. Kita tidak tahu kapan selesainya dan bagaimana selesainya. Kita juga tidak mengerti. Peperangan antara Rusia dan Ukraina yang sudah setahun lebih dan tidak selesai-selesai. Semua berpendapat dengan pandangan dan sikapnya sendiri yang membenarkan apa yang mereka telah lakukan. Dari pihak A, dari pihak B, dari pihak siapapun juga saling membenarkan dan merasionalisasi bahwa inilah yang terbenar. Mari saudaraku, sekali lagi, kita memang meminta, kita memang memohon, kita memang mengetuk. Tapi kita juga bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain, untuk bangsa, negara, untuk keselamatan umat manusia. Itu yang pertama. Jadi kita tidak pernah bisa bosan dan jenuh-jenuhnya untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mengatakan, menjanjikan lebih daripada yang kita minta ini. Jadi kita meminta sesuatu lebih daripada, dan Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa dan Putra, pribadinya sendiri. Ini yang harus kita pegang, yang harus kita genggam. Jadi kita bukan hanya mendapatkan sesuatu, tetapi mendapatkan pribadi Allah sendiri.
Dan ini yang mengagumkan. Jadi kita bisa melihat, saudaraku terkasih, bacaan hari ini yang berbicara tentang hal tersebut. Jadi bukan hanya meminta sesuatu dan kita mendapatkan. Benar kalau kita berjuang terus-menerus dari pagi, siang, malam, dan seterusnya. Dari waktu ke waktu untuk meminta belas kasihan Allah, benar. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus supaya dengan meminta dan Roh Kudus membimbing, menuntun kita, kita menjadi apa? Kita menjadi menjalankan sekehendak, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Ya. Kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendakku. Bukan sebaliknya, bukan kehendakku adalah kehendak Tuhan, tapi kehendakku menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Terjadilah padaku menurut perkataan. Bukan terjadilah padaku menurut perkataanku. Tidak. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Let it be. Terjadilah padaku menurut perkataan. Itulah inti doa. Kita bisa mohon tapi kita tidak memaksa, tidak boleh memaksa Tuhan mengikuti apa yang Ku kehendaki. Dan disinilah unsur penyerahan. Hidup bukan lagi sekarang menggapai, merengkuh, mencari, tapi lebih daripada itu mengizinkan, membiarkan Tuhan bekerja dalam diriku. Ini yang seringkali tidak mudah kita renungkan, kita minta, kita mohon. Bukan merengkuh, bukan berjuang, tapi mengizinkan, membiarkan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, sekehendak yang Ia mau. Dan itu menjadi suatu bentuk penyerahan diri, suatu bentuk pemberian diri, suatu bentuk menyerahkan segala sesuatu. Let it be. Disitulah kita bisa melihat Bunda Maria. Disitulah kita bisa melihat ketika Yesus di atas bukit dan ketika Yesus juga disalibkan. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Selesailah sudah kata-kata Yesus. Bukan aku Tuhan, bukan aku tapi kehendak. Itu kata Paulus dan semua. Santa Teresa, aku adalah putri gereja. Segala sesuatu kuserahkan kepada Tuhan. Semoga Anda, saya, dan kita semua memiliki sikap penyerahan diri yang total ini. Berkat Tuhan atas Anda semua, sehingga kita menyerahkan segala yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan dengan leluasa melakukan yang Ia kehendaki demi kebaikan kita semua. Bapa, Putra,